Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm. Sore ini saya mau sharing pengalaman mengenai banyak cempe yang mati. Nah, ini pasti banyak juga para breeder-breeder juga di awal mengalami hal ini. Banyak cempe yang mati. Cempe itu anak kambing domba ya teman-teman. Matinya juga ternyata banyak hal. Nah, saya mau sedikit ulas ya, kenapa kok cempe banyak mati. Pertama, biasanya karena indukan si cempenya kurang nutrisi. Ketika kurang nutrisi, maka air susunya nggak banyak. Ketika air susunya nggak banyak, maka si cempenya untuk susunya itu kurang. Nah, jadinya stunting, kurang gizi, ya mati. Nah, itu pertama. Ini yang banyak kasus, banyak banget kasus seperti ini. Yang kedua, kita kurang begitu care. Misalnya, kandangnya terlalu sempit, sehingga pergerakan cempenya kurang maksimal. Cempenya tiba-tiba pas rebahan, dia ketimpa sama induknya ternyata nggak begitu peduli. Nah, cempenya mati. Terus ada kasus karena ini teman-teman, lantai kandang misalnya pakai bambunya megar gitu, cempenya keprosok, kakinya nggak bisa keangkat, ketendang-tendang. Nah, ya cempenya mati. Terus ada kasus lagi cempenya kejang teman-teman. Cempe kejang biasanya kena tetanus. Nah, jadi begitu lahiran dibersihkan, tali pusarnya ini segera diolesi sama iodin teman-teman, atau betadin gitulah, atau pakai abu kayu teman-teman. Fungsinya supaya tali pusarnya cepat kering. Nah, ini nanti tetanusnya nggak masuk gitu. Nah, ada lagi karena tempatnya memang kurang nyaman ya, kandangnya kurang nyaman secara keseluruhan. Nah, teman-teman, saya juga ngalami kok. Bahkan saya ngalami kejadian lucu ya. Kejadian lucunya waktu itu saya berdoa supaya indukan saya banyak yang lahiran 3. Bener teman-teman, bener. Indukannya banyak yang lahiran 3. Halo teman-teman semuanya. Bagi teman-teman pemirsa channel YouTube 78 Farm yang membutuhkan perlengkapan peternakan dari mesin chopper, kandang, dan sebagainya, kami siap membantu. Bagi teman-teman yang butuh bibit pakan hijauan, baik itu bibit rumput ataupun bibit legum, kami menyediakan. Bisa beli di tempat kami teman-teman. Bagi teman-teman yang butuh kambing domba, kami pun siap menyediakan. Dan layanan kami berikutnya adalah bagi teman-teman yang mau buka farm dengan skala besar, kami siap mendampingi dari nol. Jadi nanti ada pendampingan khusus yang lebih serius kepada teman-teman semua yang mau buka farm skala besar. Silahkan nanti ngontak kami di WA. WA-nya ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Saya senang sekali. Ketika itu saya sombongnya keluar ya. Saya posting, lahir 3 bro, lur lahir 3. Gitu ya kan. Nggak tahunya ternyata lahir 3 itu juga nggak mudah ya untuk ngurusi. Kenapa? Karena si peternaknya harus yakin dalam membagi susu untuk si cempe-cempenya. Kalau tidak dibagi secara baik, maka posisinya nanti yang bodinya besar, cempe bodinya besar akan menangan. Yang kalah maka dia lama-lama stunting mati. Nah gitu, karena buntingnya kan 2 gini teman-teman. Buntingnya 2, nanti posisinya nggak kebagian susu. Nah, cempe mati ini juga bisa membuat frustrasi peternaknya. Saya sudah bertahun-tahun breeding segala macam, kok cempenya pada mati gitu, patah semangat. Iya pastilah. Yuk kita evaluasi, apa sih yang membuat cempe mati, kita perbaiki. Masih ada tempat, bikin kandang semi umbaran, jadi cempenya bisa lari-lari segala macam. Nutrisinya kurang, cempenya kita siapin tanaman yang tinggi nutrisi, supaya pakannya bagus gitu teman-teman.
Nah, itu juga nanti akan menjamin ini ya, menjamin gizi si cempenya baik gitu. Teman-teman, cempe memang tidak bisa disepelekan ya. Jadi treatmentnya memang harus benar-benar pas. Jadi teman-teman harus persiapkan semuanya. Tidak boleh wah asal gini aja gitu, tidak bisa. Ada perlakuan khusus untuk cempenya gitu. Nah, apakah cempe-cempe itu perlu dibuatkan kamar khusus? Kalau teman-teman masih punya space untuk bikin ruangan khusus cempe, itu bagus sekali. Bagus sekali. Jadi pertama ada ruangan khusus, kandang khusus, ini isinya cempe-cempe semua. Kemudian dibikinkan wadah pakan memang khusus gitu. Nah, si cempenya makan, makannya bisa puas gitu. Teman-teman bisa memberikan jenis pakan yang sedikit berbeda. Jadi untuk memacu pertumbuhannya, untuk menjaga pertumbuhannya baik gitu. Biasanya kalau di teman-teman yang peternak kambing perah itu pasti punya kamar cempe teman-teman. Biasanya begitu lahir atau dipisah. Nah, terus nanti diperahin, dimasukin dot, baru diminumin ke cempe-cempenya. Ini kalau teman-teman pemain kambing perah memang tertib sekali, tertib sekali. Biasanya yang kurang tertib itu teman-teman pemain domba. Karena biasanya domba ya teko dilempraknya gitu aja gitu. Nah, kalau di teman-teman kambing perah biasanya dia tertib sekali, tertib sekali. Wah, kandang khusus gitu ya, karena cempe betina, kambing perah betina itu harganya juga fantastis. Nah, berbeda dengan cempe jantannya, harganya nggak begitu fantastis. Kalau domba kan memang agak-agak flat harganya. Nah, cempe ini salah satu investasi kita teman-teman. Harus kita perjuangkan untuk hidup. Karena kita nunggu 5 bulan loh. Kita nunggu 5 bulan loh. Nah, kalau kita nggak perjuangkan, nanti cempenya mati. Dan itu kalau keterusan dan jumlahnya banyak, bisa-bisa semangat kita yang mati. Nah, jadi seolah-olah wah iya ya, sudah ngerawat sekian bulan cempenya mati. Nah gitu, apalagi teman-teman tidak dalam komunitas yang saling menyemangati. Nanti ada aja yang bilang, wah ngapain kamu ternak kambing, ternak domba, cempenya pada mati, udah ternak yang lain aja kan gitu. Beda cerita kalau ada teman-teman satu komunitas yang saling menyemangati, yang saling mengkoreksi ya. Karena memang harus ada pembenahan ya, apa yang perlu dibenahkan, apa yang perlu dibenahi. Misalnya, oh ternyata pakan induk saya untuk menyusui ini kualitasnya kurang. Nah, ini perlu dibenahi sehingga nanti posisinya, wah ambingnya tuh segini teman-teman, wah nyusunya juga pol gitu, maka pertumbuhan cempenya top. Nah, cempe adalah investasi teman-teman. Nah, breeding itu pondasinya dari usaha yang lain. Usaha penggemukan kalau nggak ada usaha breeding maka nggak jadi. Usaha kuliner kalau nggak ada usaha breeding maka nggak jadi. Sedangkan breeding itu durasinya lama bisnisnya. Maka benar-benar yuk kita persiapkan. Kalau teman-teman mau serius breeding, persiapkanlah segala halnya dalam kurun waktu yang memang pas lah, nggak perlu buru-buru. Nggak perlu buru-buru, disiapkan pas maka hasilnya akan baik. Oke teman-teman, ini sekilas mengenai percempean. Mari teman-teman kita persiapkan segala halnya supaya breeding kita baik hasilnya, supaya cempe-cempe kita lahir dengan selamat, pertumbuhannya juga baik. Teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau request dibuatkan video apa, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.